warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Indah Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, disingkat juga MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif secara maksimal sehingga mencapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. Manajemen sumber manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah, kuantitas, dan tipe atau kualitas yang tepat. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau dalam bahasa Inggris disebut HRD. SDM memiliki peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab, yaitu 1. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. A. Persiapan. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Kedua atau B. Rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, manajer, dan tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM, organisasi atau perusahaan. Yang C. Ada seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak atau calon yang ada. Yang kedua, ada pengembangan dan evaluasi karyawan. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan adalah memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. SDM yang handal yang menyumbang dalam menghasilkan added value tersebut merupakan value added perusahaan. Value added adalah SDM strategis yang menjadi bagian dari human capital perusahaan. Strategis melibatkan pengambilan keputusan berjangka panjang dan rumit serta berorientasi pada masa depan dengan membutuhkan sumber daya yang besar dan partisipasi manajemen puncak. Manajemen strategis merupakan proses 3 tingkatan yang melibatkan para perencana di tingkat perusahaan, unit bisnis, dan fungsional, serta para perencana pendukung lainnya. Manajemen strategis prosesnya terdiri dari 8, yaitu mendefinisikan visi, misi bisnis, dan tanggung jawab sosial, menganalisis lingkungan eksternal, menganalisis lingkungan internal, memilih tujuan dan sasaran bisnis, mengembangkan strategi bisnis, mengimplementasikan rencana program, dan mengumpulkan umpan balik dan menguji pengendalian. Demikian itu yang bisa saya rangkum dari materi manajemen sumber daya manusia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.